Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit kelompok 3. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang keterlambatan izin operasional dan kelalaian dokumen hukum rumah sakit. Adapun outline yang akan saya bahas yaitu 1. Studi kasus dan identifikasi risiko. 2. Analisis dampak dan penyebab. 3. Rencana mitigasi dan pencegahan. 4. Rancangan sistem pencegahan berbasis digital. Adapun studi kasus yang akan saya bahas yaitu Rumah Sakit Citra Medica adalah rumah sakit swasta di Samarinda. Pada awal tahun, rumah sakit tersebut terlambat memperbarui izin operasional dan sertifikat akreditasi karena keterlambatan pengumpulan berkas dan kurangnya koordinasi antar bagian administrasi dan hukum. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa dokumen kontrak kerjasama dengan tenaga medis belum diperbarui sesuai peraturan terbaru. Akibatnya, rumah sakit mendapat teguran dari Dinas Kesehatan dan berpotensi terkena sanksi hukum jika tidak segera melakukan perbaikan. Identifikasi risiko. 1. Risiko keterlambatan pembaruan izin operasional rumah sakit. Kategori perizinan penjelasannya, izin rumah sakit sudah kadaluarsa karena kelalaian administrasi. 2. Risiko dokumen kerjasama dengan tenaga medis tidak sesuai regulasi terbaru. Kategori hukum penjelasannya, perjanjian kerjasama masih menggunakan peraturan lama yang sudah tidak berlaku. 3. Risiko kehilangan atau tidak terarsipnya dokumen hukum penting. Kategori dokumentasi penjelasannya, arsip dokumen tidak tersimpan secara rapi, sebagian tidak terdigitalisasi. 4. Risiko kesalahan administrasi dalam pengisian data perizinan ke sistem pemerintah OSS atau SIM-RS. Kategori administrasi, penjelasannya data yang dimasukkan salah sehingga izin tidak terproses tepat waktu. 5. Risiko ketidakpatuhan terhadap jadwal audit hukum dan administrasi internal. Kategori audit dan kepatuhan, penjelasannya, bagian hukum dan administrasi tidak melakukan audit internal sesuai jadwal tahunan. Analisis dampak dan penyebab. 1. Risiko keterlambatan pembaruan izin operasional. Dampaknya, rumah sakit bisa kena sanksi dan menurunkan kepercayaan publik. Akar penyebab 5W-nya. 1. Mengapa izin terlambat? Karena berkas tidak lengkap. 2. Mengapa berkas tidak lengkap? Karena koordinasi antara bagian kurang. 3. Mengapa koordinasi kurang? Karena tidak ada sistem pengingat izin. 4. Mengapa tidak ada sistem pengingat? Karena masih manual. 5. Mengapa masih manual? Karena belum ada digitalisasi administrasi. Yang kedua, risiko dokumen kerja sama tidak sesuai regulasi terbaru. Dampaknya, potensi pelanggaran hukum dan tuntutan dari tenaga medis. Akar penyebab 5W-nya. 1. Mengapa tidak sesuai regulasi? Karena dokumen belum diperbarui. 2. Mengapa belum diperbarui? Karena tidak tahu ada aturan baru. 3. Mengapa tidak tahu? Karena tidak ada monitoring regulasi. 4. Mengapa tidak ada monitoring? Karena tidak ada petugas khusus. Yang kelima, mengapa tidak ada petugas? Karena struktur organisasi belum lengkap. Yang ketiga, risiko kehilangan dokumen hukum penting. Dampaknya, kesulitan saat audit dan potensi sanksi. Akar penyebab 5W-nya. 1. Mengapa dokumen hilang? Karena arsip tidak rapi. 2. Mengapa tidak rapi? Karena masih pakai arsip fisik. 3. Mengapa masih fisik? Karena belum ada sistem digital. 4. Mengapa belum ada sistem? Karena tidak ada pelatihan e-dokumen. 5. Mengapa belum dilatih? Karena belum jadi prioritas manajemen. Analisis dampak dan penyebab. 4. Risiko kesalahan pengisian data perizinan. Dampaknya, izin tertunda atau ditolak sistem pemerintah. Akar penyebab 5W-nya. 1. Mengapa data salah? Karena staf kurang teliti. Kedua, mengapa kurang teliti? Karena tidak paham format OSS. 3. Mengapa tidak paham? Karena belum pernah pelatihan. 4. Mengapa belum dilatih? Karena tidak ada program rutin. 5. Mengapa tidak ada program? Karena koordinasi HRD kurang. 5. Risiko ketidakpatuhan jadwal audit internal. Dampaknya, masalah hukum tidak terdeteksi lebih awal. Akar penyebab 5W-nya. 1. Mengapa audit tidak tepat waktu? Karena jadwal terlewat. 2. Mengapa terlewat? Karena tidak ada pengingat otomatis. 3. Mengapa tidak ada pengingat? Karena jadwal masih manual. 4. Mengapa masih manual? Karena belum ada sistem audit digital. 5. Mengapa belum ada sistem? Karena integrasi antar bagian belum baik. Rencana mitigasi dan pencegahan. 1. Risiko keterlambatan pembaruan izin operasional. Pembagian peran hukum, verifikasi izin, administrasi, siapkan berkas, IT, reminder digital, manajemen, pantau dan sahkan. Strategi atau langkah mitigasi yaitu buat SOP dan sistem pengingat izin,
koordinasi rutin antar bagian. 2. Risiko dokumen kerjasama tidak sesuai regulasi. Pembagian peran, hukum perbarui isi kontrak, HRD kelola kontrak tenaga medis, administrasi arsip digital, manajemen persetujuan akhir. Strategi atau langkah mitigasi yaitu review kontrak tahunan, gunakan template standar, pelatihan regulasi. 3. Risiko dokumen hukum hilang atau tidak terarsip. Pembagian peran, administrasi simpan dokumen, hukum verifikasi keaslian, IT backup dan keamanan data, manajemen awasi pelaksanaan. Strategi atau langkah mitigasi, terapkan e-arsip dan backup rutin, audit arsip berkala. Rencana mitigasi dan pencegahan. 4. Risiko kesalahan input data OSS atau SIM-RS. Pembagian peran administrasi input data, hukum validasi data, IT jaga sistem, manajemen kontrol akhir. Strategi atau langkah mitigasi yaitu latih operator, verifikasi 2 tahap, panduan input resmi. 5. Risiko tidak patuh jadwal audit internal. Pembagian peran, hukum, cek regulasi, HRD atau administrasi, siapkan dokumen. K3 atau mutu, koordinasi audit, manajemen tindak lanjut hasil. Strategi atau langkah mitigasi yaitu jadwalkan audit rutin, bentuk tim audit, lapor hasil ke manajemen. Rancangan sistem pencegahan berbasis digital. 1. Risiko keterlambatan izin operasional. Sistem digitalnya yaitu illegal compliance atau SIM-RS. Fungsi pencegahannya yaitu mengingatkan otomatis sebelum izin habis. 2. Risiko dokumen kerjasama tidak sesuai regulasi. Sistem digitalnya yaitu e-kontrak manajemen. Fungsi pencegahannya yaitu menyimpan kontrak dan memberi pengingat pembaruan. 3. Risiko dokumen hukum hilang atau tidak terarsip. Sistem digitalnya yaitu e-dokumen kontrol. Fungsi pencegahannya yaitu menyimpan dokumen penting secara digital dan aman. 4. Risiko kesalahan input data OSS atau SIM-RS. Sistem digitalnya integrasi SIM-RS OSS. Fungsi pencegahannya yaitu membantu input data dengan format yang benar. 5. Risiko tidak patuh jadwal audit internal. Sistem digitalnya yaitu dashboard audit online. Fungsi pencegahannya yaitu mengingatkan jadwal audit dan memantau pelaksanaannya. Adapun kesimpulannya yaitu, analisis menunjukkan bahwa risiko administrasi dan hukum di rumah sakit terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan sistem manual. Melalui penerapan analisis 5Y dan dukungan sistem digital seperti SIM-RS, illegal compliance, dan e-dokumen kontrol, rumah sakit dapat mencegah kesalahan berulang serta meningkatkan kepatuhan regulasi. Langkah ini selaras dengan Permenkes Nomor 44 Tahun 2009 dan standar KARS yang menekankan pentingnya keselamatan pasien dan tata kelola yang bermutu. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.